Tahun 1998, ekonomi Indonesia jatuh ke titik yang paling parah, di mana rupiah terjun bebas, harga barang melonjak, dan demonstrasi terjadi di mana-mana. Hal ini bukan cuma angka di berita, tetapi luka nyata di dompet rakyat jelata. Inflasi meledak, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun ambruk. PHK terjadi di mana-mana, rakyat dipaksa bertahan hidup dengan cara merangkak. Dari krisis ini kita belajar satu hal penting, bahwa ekonomi butuh dikendalikan, bukan cuma pasrah dan bingung. Disitulah peran kebijakan moneter menjadi tameng buat menjaga kestabilan agar ekonomi Indonesia nggak makin tenggelam ke jurang yang dalam. Perkenalkan saya Siji Maula Aryansyah, mahasiswa Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Ekonomi Syariah semester 2. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait krisis moneter dalam kacamata ekonomi makro. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktik perkembangan kegiatan perekonomian tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, membaiknya perkembangan output real, serta cukup luasnya lapangan kesempatan kerja yang tersedia. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai tukar, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang optimal, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Perlu diketahui, kalau inflasi bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan. Karena negara membutuhkan inflasi, tetapi inflasi yang terkontrol dan rendah dalam skala kecil. Hal ini adalah suatu syarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Nah, sekarang soal gimana caranya bank mengatur ekonomi lewat kebijakan moneter ini, para ahli ekonomi punya dua pendapat besar. Yang pertama, ada pendekatan klasik. Pendekatan ini dipelopori sama ekonom legendaris kayak Adam Smith. Mereka percaya kalau pasar itu bisa nyelesain masalahnya sendiri. Kalau ada krisis, harga dan upah akan menyesuaikan secara otomatis. Jadi menurut mereka, pemerintah tuh nggak perlu ikut-ikutan terlalu banyak. Biarin aja pasar bekerja. Nah, yang kedua ada pendekatan Keynesian dari John Maynard Keynes. Keynes bilang, gak semua masalah bisa diselesaikan sendiri sama pasar. Kalau ekonomi lagi krisis, pengangguran lagi tinggi, atau bisnis lagi sepi, ya harus ada intervensi pemerintah. Makanya, Keynesian dukung kebijakan moneter yang aktif, kayak nurunin suku bunga, atau nambah jumlah uang beredar biar ekonomi bisa jalan lagi. Tapi pada kenyataannya, dunia tuh nggak sehitam putih itu. Banyak negara, termasuk Indonesia, gabungin dua pendekatan ini. Misalnya, waktu pandemi kemarin, pemerintah dan bank sentral sama-sama kerja keras buat nurunin suku bunga, nyebar uang atau bantuan ke masyarakat, dan pemberian bantuan kepada UMKM-UMKM. Dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, bank sentral memiliki peran penting melalui kebijakan moneter. Dua kebijakan utama yang digunakan adalah kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Pertama, kebijakan moneter ekspansif atau yang dikenal juga sebagai easy money policy. Kebijakan ini diterapkan ketika negara sedang mengalami resesi atau depresi, yaitu kondisi ekonomi yang lesu dan pertumbuhan melambat. Dalam situasi ini, bank sentral akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, misalnya dengan menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga. Tujuannya adalah untuk mendorong konsumsi, investasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat agar roda perekonomian kembali bergerak. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy. Kebijakan ini diterapkan ketika inflasi melonjak dan harga-harga barang menjadi tidak terkendali. Untuk menurunkan laju inflasi, bank sentral akan mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga. Langkah ini bertujuan agar masyarakat mengurangi belanja dan pinjaman, sehingga permintaan menurun dan harga menjadi stabil kembali. Dengan menerapkan kebijakan moneter yang tepat, bank sentral dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga demi menciptakan kondisi perekonomian yang sehat dan berkelanjutan.
Pertama, kebijakan moneter kuantitatif. Cara ini berfokus pada jumlah uang yang beredar di masyarakat dan suku bunga. Misalnya, saat terjadi deflasi, bank sentral akan menambah pasokan uang agar masyarakat lebih banyak belanja dan investasi. Akibatnya, suku bunga akan turun, pinjaman jadi lebih murah, dan kegiatan ekonomi bisa bangkit lagi. Efeknya, lapangan kerja bertambah dan pengangguran akan berkurang. Beberapa cara yang biasa dipakai dalam kebijakan kuantitatif ini antara lain ada operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat berharga untuk mengatur uang beredar. Yang kedua ada penetapan suku bunga acuan, agar bunga pinjaman naik atau turun sesuai kebutuhan ekonomi. Yang ketiga ada cadangan wajib minimum, yaitu mengatur seberapa besar dana yang harus disimpan oleh bank di bank sentral. Yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif. Nah, kalau yang ini lebih ke arah mengatur arah dari pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank. Jadi bukan sekedar jumlah uangnya, tapi lebih kepada untuk apa dan kemana uang itu dipinjamkan. Misalnya, bank sentral bisa mendorong bank-bank untuk lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor produktif seperti UMKM atau industri hijau, daripada ke sektor konsumtif yang kurang berdampak jangka panjang. Contoh cara yang digunakan dalam kebijakan kualitatif adalah membatasi kredit konsumtif, memberi insentif kredit ke sektor tertentu, dan pemberian arahan moral kepada bank-bank agar lebih selektif dan sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional. Pada grafik yang saya paparkan, terlihat bahwa di tahun 2020, saat pandemi mulai melanda dan kebijakan PSBB atau PPKM diterapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,1%. Ini mencerminkan turunnya permintaan domestik akibat pembatasan aktivitas. Inflasi juga turun menjadi 1,7%, mencerminkan tekanan deflasi akibat rendahnya konsumsi masyarakat. Setelah penerapan stimulus moneter dan sinergi kebijakan melalui KSSK dan BI, ekonomi mulai pulih pada 2021, tumbuh sekitar 3,7% dan meningkat lebih lanjut pada 2022 menjadi 5,3%. Namun, laju inflasi meningkat tajam pada 2022 menjadi 5,5%. Salah satu konsekuensi dari pemulihan ekonomi dan meningkatnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter seperti pelonggaran suku bunga, injeksi likuiditas, dan digitalisasi sistem pembayaran berhasil mendorong pemulihan ekonomi. Namun, tantangan stabilitas harga tetap harus dikelola secara hati-hati. Ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan moneter diterapkan secara adaptif di Indonesia selama krisis.